Yuk kita lihat respon masyarakat terhadap aturan tilang yang baru. Surat-surat kendaraan mati bisa disita dan datanya dihapus. Gimana respon para masyarakat netizen? Tindakan berhenti bayar pajak se-Indonesia. Personilmu aja banyak yang pakai kendaraan surat STNK only. Kok aman-aman aja, Nggak usah bayar pajak sekalian. Nggak boleh. Giliran taat bayar pajak, duitnya malah ditilep. Jadi selama ini kita ngerental nih ceritanya. Beli loh, nyicil tapi. Beli paket duit sendiri, main sita-sita aja. Korupsi duit rakyat tetap hidup enak. Pak Prabowo, presidenku Indonesia, saya kecewa jika Bapak diam saja melihat ini. Seharusnya mengesahkan perampasan aset koruptor, malah aset rakyat yang dirampas. Ada benernya juga ini komentar mulut netizen. Masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia rayaku tercinta, gimana menurut kalian dengan aturan tilang yang baru ini? Kalau surat-surat kendaraan mati minimal 2 tahun akan disita dan dihapus data kendaraannya. Kalian setuju nggak? Setuju nggak? Kalau aku setuju. Nggak setuju. Takutlah daripada aku teruskanlah kalian komen ya. Aku takut. Sing korupsi duit negara dilindungi, motor mati pajak meh dijupuki, tali dibatek nyantol ning kursi, padha duwe utek tapi sayange ora berfungsi. Tempek. Anjay. Tamu ngono anjay. Aduh, aturan tilang yang baru mengada-ngada banget. Ini kenapa sih nih negara Konoha bukannya melegalkan perampasan aset para koruptor, malah melegalkan perampasan aset untuk rakyat. Harusnya jangan tekan dulu aturan, sosialisasiin dulu sampai ke pelosok-pelosok kalau perlu. Kasih tahu tuh semua masyarakat Indonesia. Hey, kalau misalnya kendaraan kalian 2 tahun pajaknya nggak dibayar, nanti akan dikenakan denda ya. Kenakan denda aja Pak. Jangan disita barangnya. Kan bukan punya Bapak. Itu punya rakyat, hartanya mereka. Ya. Heran juga kok aturan kayak gini sampai lolos sih. Giliran aturan perampasan aset buat para koruptor-koruptor nggak lolos-lolos dari dulu. Heran gue. Aturan ke masyarakat aja cepet banget gitu kalau untuk urusan-urusan ngambil-ngambil hak orang. Woi, orang-orang Belanda, jajah kita lagi dong. Jajah negeri ini lagi dong. Gue mah lebih resep dijajah sama Belanda daripada dijajah sama negeri sendiri, sama warga sendiri. Lebih kejam. Apa yang gue punya dirampas. Segala pakai undang-undang perampasan rakyat ada undang-undangnya. Jajah kita lagi Belanda, Jepang, kagak apa-apa. Kalau perlu orang-orang Senegal, orang-orang Afrika, jajah dah Indonesia. Lebih keji dari penjajah, ya ini menjarah bangsa sendiri dengan aturan yang kadang nggak tahu aturan dan kebijakan yang nggak bijak. Koreksi kalau benar. Ini aturan tilang yang baru-baru ini mengada-ngada banget deh. Udah sosialisasi belum? Langsung main tekan aturan aja tanpa adanya kesepakatan semua pihak. Suka-suka dia aja nih yang ngatur. Kayak negara ini milik pribadi dan komplotan. Kita ini cuma numpang ya. Bukannya melegalkan perampasan aset dan hukuman mati ke koruptor, malah merampas aset rakyat. Kalau yang jadi penegak hukumnya minimal pintar, nggak pun cerdas, ya harusnya sahkan dulu tuh undang-undang perampasan aset dan hukuman mati ke koruptor. Tahu apa yang dikerjain. Sama koruptor aja kayak kerupuk kena air. Gak salah banyak yang bilang ini negara para bajingan. Dimana selalu rakyat kecil yang ditindas dan dijarah. Harusnya sosialisasi dulu sampai ke pelosok daerah. Kasih tahu semua masyarakat. Jangan main sita aja. Enteng banget lagi nyita aset masyarakat. Belinya pakai duit. Udahlah bayar pajak ribet, dipersulit. Kalau nggak bayar pajak juga ditindak, juga disita barangnya. Kocak ya kan? Pengen tahu gue kalau seluruh masyarakat Indonesia serentak nggak bayar pajak gimana ya? Toh dipajakin juga buat dikorupsi. Nah korupsinya dilindungi, rakyatnya dipalakin lagi.
Orang kerja keras sampai kredit motor, enak banget main sita aja. Belinya pakai keringat pak, bukan pakai jual perkara orang. Ya, rakyat cari makan dan gaji kalian, gimana kalau kendaraannya tuh disita? Kayak koruptor nggak bernyali kalian. Aturan ke masyarakat secepat kilat kalian sahkan. Keenakan ya makan hak orang. Salut gue orang-orang yang lahir di negara ini, kuat banget dizolimi, dipaksa sehat di negara yang sakit. Terus abis kendaraan rakyat disita mau dijual kemana pak? Sumpah nggak pernah semua kini. Akibat penegak hukum nggak paham hukum. Yang penting tetap gajian. Begini jadinya. Tulis pendapat kalian di drop komen dan share video ini. Emang bangsat nih DPR. Kenapa? Masa ada undang-undang baru? Ketika kendaraan lu mati pajaknya 2 tahun, itu berhak dirampas oleh negara. Wih, semua kendaraan? Lah iya, mau motor, mobil. Wah, Kan bangsat. nggak bisa begitu. Tahu gak sih lu yang bikin bangsat itu apa? Apa? Ya, yang disisahin rakyat. Ya iyalah, iya dong. Padahal permintaan rakyat selama ini apa? Apa tuh? Itu yang namanya aset-aset koruptor disita, dimiskinkan. Kalau nggak bisa dihukum mati. Udah itu doang permintaannya. Lu kenapa jadi rakyat ya yang disita? Malah jadi rakyat yang disita kendaraan. Kan bangsat. Makin aneh aja ini ya. Emang iya, ini sebenarnya DPR tuh Dewan Perwakilan Rakyat atau perwakilan apa ini? Dewan Perwakilan Rupiah. R-nya rupiah. Cocok. Iya kan? Tapi bener itu Lang. Bener, lu cek berita dong. Gimana sih? Terus kalau misalkan ada orang-orang yang dagang nih, yang uangnya itu nggak terlalu banyak, dagangnya pakai mobil gitu, terus dia nggak bisa bayar pajak mobil itu gimana Lang? Ya itu dirampas sama negara kalau ketahuan. Waduh. Gitu ya, STNK kendaraan yang 2 tahun tidak diperpanjang atau mati, itu nantinya bisa dirampas sama pemerintah. Bisa disita sama negara katanya. Kalau STNK-nya tidak diperpanjang 2 tahun berturut-turut. Ini kalau nggak dibayar akan dihapus datanya. Jadi nanti data di kepolisian itu dianggap nggak ada. Ini dianggap barang yang sudah nggak ada, sudah hangus, sudah dihapus. Makanya ketika ini nanti kalau kebetulan masih jalan dan kemudian ketahuan, itu nanti bisa dirampas atau disita oleh pihak kepolisian karena dianggap tidak layak operasional, dianggap datanya sudah nggak ada karena sudah dihapus. Bagi saya ini sangat-sangat menguji masyarakat gitu ya. Orang lagi puasa kok diuji dengan cara-cara kayak gini gitu. Diuji biar emosi kayaknya gitu karena ini adalah aturan yang menurut saya aneh sekali karena kendaraan yang dibeli oleh masyarakat itu kan statusnya kan beli gitu kan. Dan itu kepemilikan atas nama pribadi atau perusahaan atau yayasan. Dan kalau lambat membayar STNK dan kemudian setelah itu bisa disita atau dirampas, itu kan seolah-olah kita nggak punya hak sama sekali gitu. Yang punya hak adalah pemerintah atau kepolisian. Seolah-olah kita ketika membeli kendaraan-kendaraan entah itu motor atau mobil atau apapun itu, kita hanya nyewa kepada negara gitu. Bukan beli gitu. Ternyata kendaraan kita tuh milik negara semua. Lebih keji dari penjajah, ya ini menjarah bangsa sendiri dengan aturan yang kadang nggak tahu aturan dan kebijakan yang nggak bijak. Koreksi kalau benar. Ini aturan tilang yang baru-baru ini mengada-ngada banget deh. Udah sosialisasi belum? Langsung main tekan aturan aja tanpa adanya kesepakatan semua pihak. Suka-suka dia aja nih yang ngatur. Kayak negara ini milik pribadi dan komplotan. Kita ini cuma numpang ya. Bukannya melegalkan perampasan aset dan hukuman mati ke koruptor, malah merampas aset rakyat. Kalau yang jadi penegak hukumnya minimal pintar, nggak pun cerdas, ya harusnya sahkan dulu tuh undang-undang perampasan aset dan hukuman mati ke koruptor. Tahu apa yang dikerjain. Sama koruptor aja kayak kerupuk kena air. Nggak salah banyak yang bilang ini negara para bajingan. Dimana selalu rakyat kecil yang ditindas dan dijarah. Harusnya sosialisasi dulu sampai ke pelosok daerah, kasih tahu semua masyarakat. Jangan main sita aja, enteng banget lagi nyita aset masyarakat. Belinya pakai duit, udahlah bayar pajak ribet, dipersulit. Kalau nggak bayar pajak juga ditindak, juga disita barangnya. Kocak ya kan? Pengen tahu gue kalau seluruh masyarakat Indonesia serentak nggak bayar pajak gimana ya? Toh dipajakin juga buat dikorupsi. Nah korupsinya dilindungi, rakyatnya dipalakin lagi. Orang kerja keras sampai kredit motor, enak banget main sita aja. Belinya pakai keringat pak, bukan pakai jual perkara orang. Ya, rakyat cari makan dan gaji kalian, gimana kalau kendaraannya tuh disita? Kayak koruptor nggak bernyali kalian. Aturan ke masyarakat secepat kilat kalian sahkan. Keenakan ya makan hak orang. Salut gue orang-orang yang lahir di negara ini, kuat banget dizolimi,
Dipaksa sehat di negara yang sakit. Terus abis kendaraan rakyat disita mau dijual kemana Pak? Sumpah nggak pernah semua kini. Akibat penegak hukum nggak paham hukum. Yang penting tetap gajian. Begini jadinya. STNK mati 2 tahun, data dihapus, kendaraan disita. Buset. Enak banget ya. Gila. Ini seandainya gue telat 2 tahun, terus gue diberhentiin, terus dia bilang mau ambil motor gue, mau sita motor gue. Jujur, gue lebih baik gue bakar tuh motor di depan mereka itu gue bakar, atau enggak gue hancurin daripada dia ambil. Mau diapain coba nanti motor kita? Gak sudi sumpah. Ini sih namanya nyiksa banget sumpah. Telat 2 tahun motor diambil gitu aja. Wah parah. Kacau. Kita tuh apa ya, maksudnya masyarakat itu bukannya pada nggak mau bayar pajak, cuman takutnya kalau bayar pajak nanti dibeliin Rubicon ya, ngeri. Ini ada berita viral lagi guys ya, soal tilang kendaraan guys di bulan April guys ya, tapi kita tunggu saja guys berita selanjutnya gimana guys. Tapi di sini yang lagi hebohnya itu katanya kenapa bukan koruptor, barang-barang koruptor yang disita guys ya. Itulah ya, saya juga bingung guys mau katakan apa. Oke, terima kasih. Ayo kompak, seluruh rakyat Indonesia kompak tidak membayar pajak. Percuma bayar pajak juga ribet, itu pertama. Yang kedua, sudah bayar pajak juga dikorupsi. Dan maling-malingnya, yang ketiga nih, maling-malingnya ini, koruptor jahanam ini, itu nggak dihukum mati, nggak dirampas asetnya. Yang keempat, undang-undang tilang STNK 2 tahun nggak bayar pajak, motor lu, aset lu semua, motor mobil disita. Aturan apa ini? Kayaknya lebih baik gak usah bayar pajak deh. Capek tahu ngelihat aturan kalau kayak milik lu sendiri sama sekelompok orang yang menyenangkan penguasa. Ayo Pak Prabowo, hukum mati koruptor. Pak Prabowo, kami menunggumu. Kau singa bukan macan. Boleh deh, macan Asia boleh, singa Asia boleh. Tunjukkan taringmu Bapak Prabowo, presidenku. Ayo, janjimu mana? Tumpas koruptor, jangan dimaafkan, gak ada kata maaf. Sikat habis katamu sampai ke Antartika dikejar. Ya itu sih ngomong gampang, aku ya iso. Ojo mana, anakku iso ngomong kaya ngono. Ya wis tinggal tunggu buktinya aja. Tetep bayar pajak, jangan gak duit. Ya, tetep bayar pajak, guys. Ya wis ngono wae sakarepmu ya tatine. Pemerintahan Pak Prabowo sama Pak Gibran sangat jos sekali, sangat mantap. Koruptor disikat, mencuri uang negara sikat, merugikan negara sikat, rakyat kecil wong cilik sikat juga. Tidak bayar pajak sikat Pak. Lupakan pendukungmu Pak, lupakan yang nyoblos, yang milih, lupakan Pak. Sikat, tetap nggak bayar pajak, tetap sikat Pak. Masukkan Pak, rampas hartanya Pak. Tetesan keringatnya rampas Pak. Ambil untuk negara Pak. Dari pendukungmu Pak. Ambil untuk negara. Gitu. 10 tahun era pemimpinan Jokowi, ekonomi sulit, mati-matian melunasi kendaraan supaya bisa lunas, supaya bisa punya kendaraan, dan belum bisa membayar pajak, belum bisa menghidupi surat. Sikat, rampas untuk negara Pak. Lupakan pendukung Pak, lupakan. Yang penting sudah jadi. Orang kecil tetap ditindas, koruptor diampuni. Kembalikan secara diam-diam apa yang kau curi dari negara. Ampuni Pak koruptor, nggak usah kasih hukuman perampasan aset. Rampas asetnya wong cilik Pak. Pak Prabowo, Pak Gibran, rampas asetnya orang kecil, rampas Pak. Ambil tetesan keringatnya orang kecil Pak. Nggak bisa bayar pajak karena ekonominya masih sulit. Rampas, ambil Pak. Rampas perampasan aset wong cilik. Sip. Sip Prabowo Gibran, sip.